Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 2 di tema 1 untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang akan kita bahas seperti yang kita lihat ya pada layar. Di sini ada dua materi. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Kedua materi ini akan kita coba bahas secara tuntas pada video kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan perhatikan baik-baik video ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang kita lihat tadi ya di cover di awal, bahwa materinya adalah perkembangbiakan hewan. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 dan 4.1. Pada video-video kita sebelumnya di subtema 1, di tema 1 untuk kelas 6 juga, kita sudah membahas perkembangbiakan hewan, namun hanya saja bahwa perkembangbiakan hewannya itu melainkan perkembangbiakan hewan secara hewan darat. Nah, di sini kita akan bahas secara tuntas berikut dengan contohnya hewan-hewan laut yang termasuk dalam perkembangbiakan hewan. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar ikan paus ya. Nah, begitu besarnya ikan pausnya, bahwa ikan paus yang kita lihat ini adalah melakukan perkembangbiakan hewannya dengan cara vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Pada perkembangbiakan hewan secara melahirkan, embrio atau calon bayi atau calon anggota hewan yang baru itu tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Jadi calon hewan yang baru itu tumbuh di dalam rahim induknya. Jadi beda dengan perkembangbiakan secara yang lain ya, karena ini masih yang nomor 1 yaitu vivipar. Kemudian selain vivipar, bahwa perkembangbiakan hewan juga dapat dilakukan dengan cara ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, di sini dicontohkan bahwa kalau kita lihat di gambar, bahwa contoh yang saya berikan adalah ikan lele. Nah, ikan lele ini melakukan perkembangbiakan hewannya untuk melestarikan jenisnya, yaitu dengan cara bertelur. Dan embrionya atau calon individu baru ini tumbuh di dalam telur yang dihasilkan oleh ikan betina. Jadi berbeda antara vivipar melahirkan dengan bertelur. Jangan sampai terbalik nih kamu memberikan contohnya. Karena ketika terbalik memberikan contohnya, maka kamu akan salah dalam menjawab setiap soal yang ada. Kita lanjut ke perkembangbiakan hewan yang ketiga, yaitu ovovivipar. Nah, perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan yang khusus untuk hewan-hewan tertentu. Kenapa khusus? Karena dia melakukan perkembangbiakannya dengan cara bertelur dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melahirkan. Contoh hewan yang saya berikan di sini adalah ikan pari. Nah, ikan pari ini melakukan perkembangbiakan hewannya dengan cara ovovivipar, bertelur dulu, kemudian dilanjutkan melahirkan. Embrio atau calon individu baru itu tumbuh di dalam telur. Awalnya di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Ketika telurnya tumbuh dan menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan atau dilahirkan. Jadi tubuh individu barunya ditelur dahulu di dalam rahim induknya. Setelah telurnya menetas, maka si induknya akan mengeluarkan dengan cara dilahirkan. Jadi ada 3 ya yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa perkembangbiakan hewan itu terjadi 3 macam. Pertama vivipar, melahirkan. Kedua ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah ovipar, bertelur. Jadi jangan sampai salah dalam memberikan contoh dan mengartikan masing-masing dari perkembangbiakan hewan yang kita pelajari saat ini.
Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu terdiri dari beberapa soal latihan. Jawablah soal latihan berikut dengan jawaban kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Yakinlah bisa dalam menjawab soal berikut, karena dengan bermodalkan yakin dan mampu, maka kamu akan bisa dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Jawablah ketiga soal ini berdasarkan video pembelajaran yang saat ini kamu saksikan. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, karena jawabannya sudah ada pada video pembelajaran ini. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua ya, di mana materinya berbunyi membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Peta pikiran yang saat ini sedang kita bahas atau pelajari sebenarnya adalah materi yang mengulang pada kelas 5 SD. Oleh karenanya sudah terpikirkan, terbayangkan oleh kamu ketika kamu menemukan kembali ya materi peta pikiran. Coba kamu ingat-ingat kembali pelajaran kelas 5. Karena di situ sudah diajarkan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 langkahnya, dan 3 langkah ini harus kamu lakukan secara tahap demi tahapnya. Tidak acak, melainkan harus berurut. Yang pertama adalah membaca laporan dengan seksama. Ini poin yang harus kita lakukan, kita laksanakan agar kita dapat membuat peta pikiran yang baik dan benar. Kemudian setelah membaca, kita lanjut ke nomor 2, yaitu dengan cara mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Jadi kata kunci yang terdapat pada laporan itu kita catat kata-kata yang pentingnya saja. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Jadi ide pokok yang ada pada setiap paragraf kita tulis, kita buat sebuah daftar yang gunanya nanti ketika kita membuat peta pikiran, maka kita tinggal masukkan saja daftar-daftar dari ide pokok yang kita temukan. 3 langkah ini adalah langkah cara-cara agar kamu dapat membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Ketika 3 hal tersebut kamu sudah lakukan dan kamu agak susah dalam menemukan peta pikirannya, maka kamu dapat menggunakan yang namanya kata tanya. Nah, di mana kata tanya itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ke semua kata tanya yang tadi saya udah utarakan, silakan kamu gunakan yang kegunaannya untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Jadi ada tambahan ya, di mana kamu bisa menemukan gagasan utama dari ide pokok laporan yang kamu terima. Semoga kamu dapat membuat peta pikiran yang baik sesuai dengan arahan yang diberikan Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 3 subtema 2 di tema 1 yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.